Waalaikumsalam, silakan masuk. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Salam. Ya, silakan duduk, Nak. Mbak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Kemudian tadi habis pelajaran apa? Matematika. Matematika? Iya. Pak siapa? Pak Teguh Pak Teguh. Membahas materi apa? tentang segitiga. Oh, tentang segitiga. Kemudian masih eksis kegiatan organisasi? Masih Apa saja kegiatannya? ikut OSIS, Proses Pramuka sama PKS. PKS juga sekali, semangat sekali ya. Kemudian gimana orang tua sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak ibu di Sehat. Jakarta apa di rumah? Di rumah? Di rumah semua? Iya. Di rumah semua. Usahanya apa ya Mbak? Warteg. Usahanya warteg. Kemudian Mbak Anita, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Mbak Alifah minta untuk ini untuk konseling, maka pada pagi hari ini sudah terjadwalkan untuk kegiatan konseling pada pagi hari ini. Nah, sebelum kegiatan konseling kita lanjutkan, itu nanti ada beberapa yang aku sampaikan, yaitu tentang asas-asas PK, kemudian tujuan konseling itu di tahap awal, kemudian tahap inti. Nah, nanti menyelesaikan Mbak Alifah ingin ceritakan ya, masalah yang dialami, identifikasi masalah, kemudian mengeksplor masalah, kemudian mengumpulkan masalah. Kemudian nanti tahap akhir, yaitu tahap kesimpulan, kemudian kita tutup dan seperti itu. Nah, untuk memulai kegiatan ya, bahwa kegiatan konseling pada pagi hari ini akan saya sampaikan dulu bahwa asas-asas konseling, yaitu ada asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas rahasia, dan yang keempat adalah asas kedinamisan. Yang pertama tadi adalah asas kesukarelaan. Apa Bu asas kesukarelaan itu? Artinya si siswa datang ke ruang BK atau ke ruang konseling ini adalah tidak ada intervensi, tidak ada paksaan ya. Berarti Mbak Alifah datang sini karena apa? Karena ingin konsultasi. iya, karena kesadarannya sendiri ya, kemauannya sendiri untuk konseling kepada ibu pada hari ini. Kemudian yang kedua yaitu asas keterbukaan. Artinya nanti dalam menyampaikan masalah di sini, karena sudah untuk ikut konseling kegiatan hari ini, Mbak Alifah sampaikan semua unek-unek yang ada di dalam pikirannya Mbak Alifah, masalahnya apa, dari A sampai Z silahkan disampaikan. Ini adalah asas keterbukaan. Kalau nanti tidak mau terbuka, ya masalahnya tidak bisa terentaskan, kan seperti itu ya. Ya, kemudian yang keempat adalah asas kedinamisan. Nah, asas kedinamisan yang keempat ini, berarti Mbak Alifah ini sudah semangat untuk mengikuti kegiatan konseling dengan antusias dan luar biasa, gitu. Nah, nanti asas PK, kemudian asas rahasia, bahwa konseling pada pagi hari ini adalah sifatnya tertutup, hanya kita berdua saja yang tahu, dan ini tidak boleh dibicarakan dengan orang lain, sifatnya rahasia. Nah, kemudian akan saya sampaikan dulu tujuannya konseling itu apa. Nah, Mbak Alifah itu tujuannya konseling apa? Ya, tujuannya adalah bahwa siswa untuk mendapatkan treatment, untuk mendapatkan solusi yang terbaik atas dari masalah yang dialaminya. Nah, bisa mengentaskan, berdiskusi bersama, duduk berdua, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Mbak Alifah dengan baik. Nah, itu atas kesimpulan kita berdua nanti akan melanjutkan kegiatan konseling. Bagaimana Mbak Alifah untuk kegiatan konseling bisa berlanjut? Sudah siap? Siap. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Tetap inti, yaitu silakan Mbak Alifah menyampaikan masalah yang dihadapinya, sampaikan ke ibu ya, dari A sampai Z, ibu akan mendengarkan. Silakan. Gini ya Bu, Alifah kan lahir tuh anak tunggal ya Bu. Oh, berarti tidak punya saudara. Tidak. Oh, sendiri. Cuma satu-satunya. Ibu sering dengar lah kalau anak tunggal itu anak harapan satu-satunya orang tua. Iya betul. Alifah tuh punya problem sama orang tua Alifah, terutama sama ayah Alifah. Karena Alifah tuh udah kelas 9 ya Bu. Dan Alifah juga di sekolah SMP Negeri Borobudur itu murid pindahan Bu. Dari mana ya Mbak kemarin pindahnya? Pindahan dari MTS Negeri 1 Tegal. Oh, MTS Negeri Tegal. Kenapa pindah? Masa
nyaman nggak sekolah di sini? Nyaman sekali Bu. Betul? Betul. Anak-anak di sini pada welcome, guru-gurunya juga humble, welcome, ramah gitu. Syukurlah kalau kamu bisa mengikuti kegiatan belajar di sini dengan nyaman. Ya lanjut. Yang mau Alifa konsultasikan tuh, Alifa kan sekarang udah kelas 9 Bu, bentar lagi kan mau lulus, mau ke Iya, jenjang iya, sekolah yang iya, lebih tinggi betul. nih. Alifa tuh minatnya itu ke SMA, sedangkan ayahnya Alifa itu pengennya Alifa tuh ke SMK Bu. Jadi kadang kalau Alifa lagi diskusi, lagi ngobrol santai, kadang Alifa ngomong tentang sekolah, ayah Alifa tuh agak marah kalau Alifa ngomong Alifa tuh pengen SMA. Jadi kadang memang ada sedikit problem gitu. Berarti ayahnya menghendaki ke SMK, Mbak Alifahnya ke SMA. Karena saya tuh pengen kuliah Bu, pengen jadi mahasiswi, terus pengen nama belakang saya Biar tuh ada sarjana, sarjana luar biasa. gitu. Cuman pandangan orang ayah Alifa itu kayak udah SMK aja biar langsung kerja, biar langsung dapat uang gitu. Bantu mendaki ya biar cepat kerja. Iya, Boleh. sebenarnya buat apa sekolah tinggi-tinggi orang kamu perempuan gitu, nanti juga ujung-ujungnya juga di dapur gitu. Jadi ya disuruhnya ke SMK. Jadi kadang kayak kalau mikir ke situ kadang Alifa tuh kepikiran sendiri gimana ya solusinya biar ayah itu ngerestuin Alifa gitu buat Kalau ibu lanjut. gimana ibu? Kalau ibu itu dukung Bu, maunya Mendukung kamu ke SMA. iya, sesuai minatnya Alifa tuh kemana ibu tuh selalu dukung gitu. Nah, yaudah kamu mau kemana terserah kamu, dukung dari belakang. Aslinya secara ekonomi keluarganya kuat, kamu kuliah bisa kuliah ya anak Bisa. satu. Punya warteg lagi ya. Iya. Ya, lanjut. Tuh jadi kadang Alifa kadang cekcok sama ayah Alifa kayak udahlah ngapain SMA, kuliah tinggi-tinggi ngapain, orang tinggal kerja aja gitu. Cuman kan kalau emang Alifa sekolah nanti SMK nuruti kemauan ayah, nanti Alifa di tengah perjalanan gak semangat ke sekolah lagi, Alifa malas nonton juga kan sayang ke Iya, sekolahnya. karena tidak sesuai dengan keinginannya. Iya, tidak sesuai dengan keinginan. Terus kadang Alifa mikir, kok ayah gini ya, dulu kan kayaknya waktu awal-awal Alifa pengen SMA, ayah tuh boleh Bu. Iya. Awalnya tuh boleh, oh yaudah terserah kamu mau kemana. Terus pas waktu Alifa kelas 9 naik, Alifa nanya lagi, boleh nggak nih beneran ke SMA? Terus dari situlah mulai Alifa tuh ada problem sama ayah Alifa. Ya, udah SMK aja, nggak usah SMA, ngapain? Nanti juga ujung-ujung kamu tuh di dapur. Terus orang kamu perempuan, nanti ikutnya suami, itu segala macem. Jadi banyak lah alasannya. Jadi nggak pengen lah Alifa kuliah, cukup sampai SMK aja gitu. Menurut ibu itu gimana Bu tanggapan kayak solusi buat biar ayah Alifa tuh mau ngerestuin Alifa ke SMA gitu. Oke. Akan saya ini ya tidak lanjuti tentang permasalahan dari Mbak Alifah, yaitu kebingungan memilih sekolah lanjutan. Bapaknya menghendaki ke SMK, Mbak Alifah menghendaki ke SMU karena ingin kuliah lagi menjadi sarjana. Sedang bapaknya setelah lulus ke SMK diharapkan untuk bekerja. Nah, mungkin pandangan dari orang tua kamu adalah bahwa kenapa kamu disuruh ke SMK, satu-satunya punya usahanya bapak kamu, nanti meneruskan siapa kalau anakku tidak ini melanjutkan kuliah tinggi. Mungkin pemikirannya seperti itu, tapi kalau ibu mengikuti kegiatannya Mbak Alifah ya. Iya, sesuai Sesuai minatnya. Nah, sekarang saya ini saya tanya sama Mbak Alifah. Mbak Alifah itu minatnya ke SMA. Kemudian hasil akademiknya bagaimana? Untuk pelajaran-pelajarannya seperti itu bisa mengikuti, hasilnya bagus. Ranking berapa kemarin? 3. Oh, luar biasa, ranking 3. Berarti harapan untuk ini adalah cita-citanya, keinginannya memang masuk SMA karena sudah tahu latar belakangnya bahwa saya mampu untuk secara akademis ya, secara akademis saya mampu melanjutkan ke SMU. Bahwa SMU itu nanti orientasinya adalah
keilmuan akademiknya lebih luas dibanding SMK. Kalau SMK itu orientasi ke skill ya, keahlian. Kalau ke SMA adalah orientasinya ke ilmu pengetahuan atau keilmuannya lebih luas. Nah, mungkin pandangan dari bapak kamu itu untuk meneruskan hasil usaha orang tua kamu. Tapi Mbak Alifah ini yang mau sekolah kan, Mbak Alifah kan. Nah, bagaimana perasaan kamu? Misalnya nanti kamu melanjutkan SMK, ternyata di tengah jalan tidak sesuai dengan cita-cita kamu. Apa yang terjadi? Ya, malas Karena tidak sesuai sekolah dengan sih. minat, pasti males kan? Males Nah, itu sekolah. dampaknya, hasilnya adalah kurang bagus. Untuk apa? Untuk perkembangan masa depan kamu. Karena apa? Tidak sesuai dengan cita-cita. Ya, karena suatu contoh tak contohkan. Ini anak teman ibu guru. Orang tuanya menghendaki kamu melanjutkan ke UPN, ambil jurusan teknik. Nah, apa yang terjadi Mbak? Kuliah baru 2 semester, dia balik kanan. Padahal masuknya bayar kuliahnya mahal Mbak. Ya, akhirnya balik kanan. Dia lapor sama Allah, aku nggak mau kuliah lagi Pak. Saya tidak sesuai dengan minat saya, tidak sesuai dengan keinginan saya. Orang tuanya ternyata apa? Aku sudah biaya segini nih, pertahankan. Ya. Sekarang bagus saja yang kuliah, sudah aku udah mau sekolah saja, mau kerja saja. Hanya seperti itu. Nah, ini di tengah jalan akan justru tidak mendatangkan suatu ini ya, tapi mendatangkan suatu masalah, tidak menghasilkan hal yang baik, tapi malah mendatangkan yang tidak baik. Nah, seperti apa yang dialami oleh Mbak Alifah ini, harus bisa Mbak Alifah bisa untuk mengambil ini. Saya minatnya ke perguruan tinggi untuk melanjutkan kuliah. Saya sudah setelah lulus SMP saya akan melanjutkan ke SMA. Sudah punya rencana setelah SMP mau ke SMA mana? Sudah. Karena Di SMA Negeri 3 Kota Tegal. SMP SMA Negeri 3 Kota Tegal nanti ambil jurusan apa? IPA. IPA. Karena nanti fakultas yang dulu diinginkan apa? Ingin masuk ke perguruan tinggi mana? Perguruan tinggi di apa? Di ITB. Di ITB ambil jurusan apa? Pertambangan. Luar biasa, ambil pertambangan. Nah, kalau Mbak Alifah secara akademik itu memang memenuhi syarat, nilainya memenuhi syarat, kemudian keinginannya Mbak Alifah itu sangat kuat untuk menjadi sarjana, memang harus melanjutkan ke SMA. Karena pengaruh dari minat dan bakat ini nanti pengaruhnya kepada prestasi, ya, pengaruh kepada masa depan. Kesuksesan seseorang itu karena ada dorongan minat yang terbesar dari dirinya sendiri, motivasi terjadi pada dirinya sendiri, itu yang akan nanti menghasilkan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan harapan. Nah, kalau kamu menginginkan mengikuti seperti keinginan orang tua tidak sesuai minat, Mbak Alifah harus bisa menyampaikan kepada orang tuanya nanti pada saat istirahat atau pada saat bercanda atau pada saat berkumpul keluarga, sampaikan dengan sopan, sampaikan dengan baik, dilengkapi dengan data-data akuratnya, hasil observasi-observasi yang sudah dilakukan Mbak Alifah, bahwa saya secara akademik, nilai rapot, kemudian keinginan saya, minat saya ini sangat berpengaruh dan berpotensi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bisa menyampaikan sama orang tua? Bisa. Insya Allah nanti orang tua bisa menerima dan memahami tentang cita-cita Mbak Alifah. Nah, setelah ini kan kamu masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu dipersiapkan dengan baik untuk mendaftarkan ke SMA yang sudah diinginkan. Mudah-mudahan nanti keterima di salah satu SMA itu. Kemudian masuk perguruan tinggi di IPB ya, tadi ambil jurusan pertambangan. Mudah-mudahan nanti Mbak Alifah dimudahkan. Nah, bagaimana Bu solusinya? Nah, solusinya adalah satu, untuk mengambil keputusan ya, mengambil sekolah lanjutan tingkat atas, satu dipertimbangkan, satu minatnya dulu, ya kan? Iya, minat dan keinginannya itu lebih kuat dan lebih besar. Itu satu. Dua, tunjukkan hasil akademik atau raportnya kepada orang tua bahwa ternyata saya nanti bisa melanjutkan ke SMU, bisa sampai ke sarjana. Terus yang ketiga, keinginan saya ini adalah apa, hasil pemikiran atau hasil observasi Mbak
Alifah untuk searching di Google, untuk di HP, yaitu mengetahui tentang nanti kuliah yang akan diambil, mata kuliah yang akan diambil, sehingga pemantapan tentang saya melanjutkan SMA itu sudah dipelajari, sudah dipahami, sehingga Mbak Alifah itu sudah harus memantapkan jurusan atau memantapkan pilihan bahwa saya akan masuk ke SMA negeri salah satu atau SMA 3, ya SMA 3 Kota Tegal itu salah satu, itu solusi yang diambil. Terus yang kedua, sampaikan sama orang tua bahwa ini saya sudah konsultasi dengan wali kelas dan guru mapel, guru BK, ternyata saya memang mampu untuk melanjutkan kuliah. Nah nanti bisa didatang lagi dengan tes IQ atau tes ini, hasilnya saya menunjukkan ke bidang apa. Nah nanti di tes hasil IQ nanti Mbak itu mengetahui, oh Mbak Alifah hasil IQ-nya 120, oh berarti ini anak kan kategori jenius, anak cerdas, kemudian sangat cerdas. Nah itu kategori ini apa, kalau hasilnya seperti ini saya masuknya ke bidang-bidang apa. Nah nanti adalah ada minat, kemudian ada bakatmu apa. Nah itu kan digali. Nah Mbak Alifah selain minat tentang apa ya tadi secara akademik pinter, mungkin ada hobi-hobi yang lain atau ini bakat-bakat yang lain yang menunjukkan tentang keahlianmu apa? Mungkin Alifah tuh suka sama badminton, Ya, voli, terus sama bersepeda. Kemudian tentang pengembangan literasi seperti membaca, menulis atau berhitung, nah numerasi. Kalau literasi Alifah itu pernah ikut lomba cerita, puisi, Sudah punya luar biasa. Nanti berarti untuk kelas, karena ini mau masuk ke SMA, nanti berarti Mbak Alifah juga harus mengikuti les atau jam tambahan, les akademik di luar pelajaran di sekolahan, bisa jam tambahan di luar, itu untuk mendorong atau memotivasi Mbak Alifah biar dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Karena itu sudah keinginan Mbak Alifah, ya sudah harus apa ya, saya harus yakin. Nah, saya yakin saya akan masuk SMA. Ini sudah yakinnya seberapa persen? 90%. Oh luar biasa, 90%. Ada 10% yang nanti menyampaikan sama orang tua. Punya keberanian untuk menyampaikan kepada orang tua. Alhamdulillah. Nanti pada saat menyampaikan keberanian dan menyampaikan pendapat Mbak Alifah tentang bahwa saya tetap bersikukuh atau sudah mengambil keputusan saya akan melanjutkan SMP, sampaikan data-data yang akurat kepada orang tua bahwa saya secara akademik, bahwa saya secara fisik, bahwa saya secara umum, mesti hal-hal yang lain yang mendukung tentang data dukung minat, kemudian bakat, sampaikan kepada ayah dari Mbak Alifah pada saat momen-momen yang tepat, mungkin pas kumpul keluarga di ruang tamu, atau saat bercerita atau saat bercengkrama. Silakan sampaikan keinginan Mbak Alifah itu sesuai dengan minat dan bakat dan cita-citanya Mbak Alifah. Nah nanti kalau itu tidak sesuai dengan keinginanmu, yang terjadi adalah sebaliknya, bukannya mendapatkan kepuasan keberhasilan, tapi akan mendapatkan apa Mbak? Tidak berhasil sih, ketidakberhasilan, kecewa. Jadi efek psikisnya, dampaknya lebih banyak bila itu tidak mementingkan sesuai dengan keinginan. Nah kalau Mbak Alifah tetap bagus, itu orang tua adalah punya niat yang baik semua. Tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Kenapa berpikir ayahnya Mbak Alifah adalah untuk sekolah SMK? SMK-nya jurusan apa Mbak? Tetap buka. Oh tetap buka biar bisa masak karena punya usaha warteg kan? Iya. Nah ini berarti korelasinya, relevansinya dengan bapak kamu adalah kamu sudah sekolah ke SMK, ambil jurusan tata boga, setelah lulus kamu kerja mengelola wartegnya tersendiri, biar nanti yang melanjutkan bapak sudah tua
Mbak Alifah sebagai penerus generasi perdagangan. Nah, ini saya sampaikan masukan kepada Mbak Alifah bahwasanya walaupun nanti Mbak Alifah bisa kuliah mempunyai gelar sarjana ya pertambangan, Mbak Alifah bisa mengelola bisnis orang tua sebagai apa? Sebagai manajer. Artinya apa? Pelakunya siapa, Bu? Pedagangnya siapa, Bu? Pengelolanya siapa? Semua bisa merekrut tenaga kerja. Setiap seminggu sekali ada bagian administrasi atau bendahara laporan ke Mbak Alifah. Mbak Alifah bisa mengendalikan wartegnya dan bisa memanajeri wartegnya sendiri walaupun tidak terjun secara langsung. Itu adalah kepuasan Mbak Alifah. Satu, pendidikannya tercapai. Yang kedua, warungnya Mbak Alifah bisa jalani. Ya, artinya yang kedua adalah untuk warungnya Mbak Alifah adalah bisa teratasi. Artinya apa? Berperan ganda. Satu, sebagai pekerja nanti ya pertama bisa di kantor, tidak harus di lapangan ya, sebagai akademisi pertambangan bisa jadi dosen pertambangan, dan sore harinya atau di waktu senggang kamu bisa mengelola bisnis orang tua kamu itu menjadikan bisnis sampingan. Pekerjaan tetapnya adalah sebagai tadi pekerja tambang, sehingga apa korelasinya? Saya masih bisa mengelola usaha bapak walaupun saya tidak terjun langsung, tapi saya paling tidak bisa memantau kegiatan perdagangan wartegnya itu yang dikelola oleh orang lain ya, nantinya sukses. Jadi suksesnya itu berjalan beriringan atau bersamaan dengan cita-cita Mbak Alifah. Cita-citanya tercapai. Kemudian usaha orang tuanya juga teratasi. Nah, itu cara mengatasi masalah sehingga tidak membuat kecewa orang tua, tidak membuat orang tuanya surut ya atau patah semangat, tapi justru Mbak Alifah harus memberikan masukan kepada orang tuanya. Tenang saja Pak, nanti aku bisa menghandle. Saya dapat gelar sarjana, yang kedua dapat menghandle wartegnya Bapak. Seperti itu bisa menyampaikan? Bisa. Iya, nanti sampaikan pada saat-saat yang tepat. Nah sekarang setelah tadi Mbak Alifah panjang lebar menyampaikan masalahnya tentang kebingungan memilih sekolah, yaitu bapaknya mendekati ke SMK, ambil jurusan tata buka, pintar masak dan mengelola wartegnya. Yang kedua, keinginannya Mbak Alifah adalah ingin menjadi sebagai sarjana pertambangan sesuai cita-cita minat dan bakatnya. Ya, itu bisa berhasil berseiringan dengan usaha orang tua, usahanya tetap jalan, cita-citanya tercapai. Kira-kira puas enggak nanti Mbak Alifah? Puas banget. Nah, orang tuanya senang enggak? Senang. Nah, bisa enggak nanti menyampaikan Mbak Alifah tadi tentang bahwasanya saya nanti akan terjun sarjana, tetap dekat dengan orang tua, tetap bisa mengelola usaha orang tua ya, tanpa meninggalkan keilmuan saya seperti itu, dan nanti bisa diterapkan di masyarakat. Jadi Mbak Alifah bisa menerapkan keilmuannya di masyarakat. Terus yang kedua, hasil bisnisnya juga bisa diantisipasi atau bisa teratasi ya, itu sehingga Pak sekarang nanti Indonesia akan menuju negara Indonesia emas ya, di mana potensi-potensi terletak pada pundak-pundak anak muda ya. Itu siapa? Mbak Alifah. Nah, nanti untuk 5 tahun yang akan datang Mbak Alifah sebagai generasi emas potensial ya, tenaga atau produktivitasnya itu akan menentukan daripada apa perkembangan negara Indonesia ini, Indonesia tercinta. Makanya ya, Ibu berpesan, mumpung masih muda, mumpung masih cukup ilmunya secara ekonomi, kenapa tidak? Why not? Mengapa tidak bisa mengambil sekolah yang lebih tinggi? Ya, karena apa? Pendidikan itu menentukan arah dari strata sosial seseorang. Pendidikan tinggi itu adalah solusi untuk mengatasi masalah berkeluarga jauh lebih baik dibanding tingkat pendidikan yang lebih rendah. Yang ketiga, wawasan orang berpendidikan tinggi jauh berbeda dengan anak-anak yang tidak berpendidikan, hanya tingkat SD SMP.
itu pola pikirnya dan pola pandangnya juga berbeda dengan anak-anak yang terpelajar. Khususnya apa? Yaitu khususnya sarjana, ya khususnya yang memiliki pendidikan tinggi. Cara mengatasi masalah pun, bagaimana cara mengambil solusi pun, cara mendekatkan atau membimbing keluarga pun itu punya cara yang berbeda. Itu orang-orang yang berilmu, ya itu sampaikan ya kepada orang tua nanti di saat yang tepat. Ya sekarang Mbak Alifah bisa mengambil, ditarik benang merah dari cerita Mbak Alifah tadi tentang masalahnya sampai akhir. Ternyata pendidikan itu adalah lebih penting ya untuk apa? Untuk mengatur tentang kehidupan ini. Itu dibutuhkan adalah apa? Pendidikan yang cukup, ilmu yang cukup. Nah, kalau tidak punya ilmu yang cukup, hanya lulus SMK, Mbak Alifah jadi ibu rumah tangga, sudah di warteg terus, tidak berkembang. Hanya berkembang adalah hobinya, tapi keilmuannya tidak diterapkan di masyarakat. Nah, sekarang Mbak Alifah simpulkan sendiri apa kesimpulannya tentang solusi masalahnya Mbak Alifah, yaitu tentang bingung memilih karir, yaitu melanjutkan SMK atau SMU. Sekarang sudah bisa untuk mengambil kesimpulan, menetapkan masalahnya, menentukan tujuannya apa? Sekarang jadi ibu yang aku jelaskan ya, Alifah sekarang tuh udah ngerasa plong hatinya lega. Alhamdulillah. Alifah sudah berani lah ngomong kayak Alifah kalau Alifah tuh minatnya emang ke SMA. Karena menurut Alifah tuh pendidikan tuh penting bu untuk menunjang masa depan yang akan datang. Iya betul. Kalau emang nanti Alifah disuruh SMP sudah sesuai minat Alifah kan percuma bu Alifah sekolah tapi Alifah nggak niat. Iya Gitu. betul. Jadi sekarang Alifah sudah tetap pengen masuk SMA dan berani ngomong ke ayah Alifah sendiri. Sudah mantap mengambil jurusan SMA. Sudah. Iya, berarti sudah mantap, berani menyampaikan orang tua. Berarti mencari kesimpulannya bahwa Mbak Alifah sudah bisa menentukan pilihan yang tepat untuk masa depannya dengan berbagai tadi asumsi-asumsi, pendapat-pendapat yang Mbak Alifah pelajari, kemudian juga mencari materi-materi ya dengan lewat browsing-browsing. Nah, ternyata Mbak Alifah sudah mantap memilih keputusan untuk mengambil salah satu sekolah lanjutan ke atas, yaitu menentukan pilihan dengan masuk ke SMU atau SMA setelah SMP. Nah, diharapkan setelah SMA nanti Mbak Alifah keterima. Saya harapkan nanti Mbak Alifah sudah menemukan jati dirinya sendiri. Kalau segala sesuatu sesuai keinginan, maka nanti akan selesai dengan tepat waktu dan indah pada saatnya, ya tepat pada waktunya. Nah, nanti orang tua lah yang akan apa? Yang akan bangga dan akan menunggu hasilnya, ibaratnya wah anakku ternyata benar pendapatnya yang selama ini saya tentang ternyata luar biasa. Pokoknya nanti Mbak Alifah sampaikan sama kedua orang tuanya, saya hanya minta doa restu orang tua untuk mendampingi saya selaku anaknya, untuk saya berkembang sesuai dengan cita-cita, bakat, minat, dan keinginan saya, sehingga nantinya keberhasilan itu anak ini tidak akan kecewa karena atas keinginan dan kesadaran sendiri memilih salah satu sekolah lanjutan tingkat atas, yaitu sekolah menengah atas dengan jurusan IPA. Nah, setelah lulus nanti harapannya Mbak Alifah akan melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu ke kuliah ITB, yaitu mengambil jurusan pertambangan. Nah, dari doa orang tua, usaha Mbak Alifah yang luar biasa akan dipadukan, akan menjadikan Mbak Alifah menjadi pribadi yang berhasil. Itu harapan dari ibu konseling ini adalah berhasil seperti itu ya. Mbak Alifah sudah bisa menjelaskan, nanti menyampaikan atau yang lidah, Pak kemarin saya sudah konseling sama guru BK, yaitu tentang
bimbingan apa namanya karir ya, yaitu tentang milih jenis sekolah ya, itu masukan dari Bu BK seperti ini. Memang Bapak itu juga sangat baik ya, ide Bapak itu sangat baik, tetapi karena relevansi nanti Pak dengan keinginan dan cita-cita saya, bakat saya tidak sesuai, maka nanti ditakutkan bila tidak sesuai keinginan saya, maka cita-cita Bapak itu tidak bisa sampai selesai, sehingga saya bisa putus sekolah. Karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan, bakat, minat. Nah, apa yang terjadi itu tadi, yang terjadi adalah Mbak Alifah tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, akan bisa putus sekolah, akan dia bekerja tidak sesuai dengan hati, ya tidak rela lah maksudnya kayak seperti itu, sehingga kuliah pun ugahan, tugas tidak dikerjakan, sering bolos pada kuliah. Ini dampak dari memaksakan kehendak, itu seperti itu yang disampaikan. Ide Bapak bagus sekali Pak, tapi saya ingin menjadi sarjana. Saya mohon dukungan dan doa Bapak agar saya berhasil. Sekarang sudah masuk ke SMA, izinkan Alifah untuk mengambil SMA. Alasannya apa? Alasannya satu, pertama pertimbangan nilai akademik, hobi saya, keinginan saya, cita-cita saya. Tapi kalau Bapak kan hanya Bapak saja, hanya keinginan orang tua saja, tidak mempertimbangkan perasaan anaknya. Ibunya sudah mendukung, ya berarti kan itu hampir 70% ya dukungan orang tua dari ibu dan Mbak Alifah sendiri. Itu kan sudah salah satu keinginan yang kuat untuk berhasil. Oke, Mbak Alifah, kegiatan konseling hari ini kita akhiri karena kita pada kesimpulan juga Alifah bisa menyimpulkan ya bahwa hasil konseling pada pagi hari ini tadi sudah berkesimpulan, satu, tetap memilih SMA sebagai sekolah lanjutan tingkat atas. Karena itu dengan berbagai pertimbangan dan keinginan, kemudian minat dan bakat Mbak Alifah. Terus yang kedua, Mbak Alifah akan konsekuen dengan suruhan itu, akan belajar lebih baik. Yang ketiga, akan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa saya sudah menentukan jurusan sesuai dengan bakat dan minat saya, sehingga nanti relevansi dengan keberhasilan, dengan keinginan saya, maka cita-cita saya adalah sesuai dengan keinginan saya, bukan keinginan orang tua. Yang keempat adalah bahwa ide dari orang tua saya ini baik, saya hormati Pak, tapi tolong ini sesuai keinginan anaknya. Jadi jangan memaksakan kehendak yang nanti berefek adalah tidak baik untuk perkembangan saya. Siap ya untuk menyampaikan orang tua? Siap. Oke, saya akhiri untuk kegiatan konseling pada pagi hari ini. Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada Mbak Alifah yang sudah berantusias, semangat mengikuti kegiatan konseling pada hari ini ya, sehingga bisa membantu mengatasi masalah. Bagaimana perasaan kita konseling? Udah lega Bu. Sudah lega, sudah bisa menentukan pilihan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ini ya Mbak, barangkali nanti Mbak Alifah masih ingin sharing-sharing lagi, nanti kita adakan konseling lanjutan. Bila dibutuhkan, nanti Bu Guru akan memonitoring atau memantau perkembangan akademik atau pendidikan Mbak Alifah tentang kepada wali kelas, guru mapel ya. Nanti kita juga akan mendatangkan orang tua, konsultasi orang tua lagi ya, biar nanti tambah matang dan mantap tentang pemilihan sekolah lanjutan tingkat atas. Oke, Mbak Alifah, kita akhiri kegiatan konseling pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ucapkan senang sekali sudah datang ke konseling dari awal sampai akhir. Alhamdulillah dilalui dengan baik. Marilah kita akhiri kegiatan konseling ini dengan berdoa. Doa selesai. Oh iya Mbak, untuk mengakhiri kegiatan ini nanti setelah kegiatan ini Mbak Alifah mengisi LKPD yang sudah Ibu sediakan. Nanti silakan diisi. Kita di sini dulu ya. Ya.
Nanti silahkan diisi LKPD, nama, kemudian kelas, nanti diisi sambil ini ya, sebelum masuk kelas silahkan diisi dulu untuk hasil konseling dan pengisian LKPD. Oke, saya akhiri cukup sekian ya, kita akhiri yaitu dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Luar biasa. Silahkan diisi untuk LKPD-nya Mbak Alifa. Ya, nanti kalau tidak tahu silakan ditanyakan kepada Bu Guru yaitu tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah Mbak Alifa ya. Ada 5 soal ya, nanti silakan diisi setelah itu KPP-nya. Sedang diisi LKPD-nya, nanti dikumpulkan. Saatnya istirahat. Pengisian LKPD ya, nanti itu ada 4 lembar. Nanti silakan Mbak Alifa diisi. Kemudian ada instrumen evaluasi proses konseling, evaluasi hasil konseling, kemudian kepuasan siswa dalam mengikuti kegiatan layanan konseling pada pagi hari ini. Nah, semoga kita diisi, baru bisa melakukan. Ya, ini masih ada evaluasi ya, tulis nama, kelas. Baca petunjuknya dalam misi kolom. Iya. Ini beri tanda centang ya atau checklist pada kolom skor sesuai dengan hasil penilaian Anda. Ini untuk skor 1 ya Mbak. Ini skor 1 kan di sini nih. Bila dilakukan dengan sangat kurang baik, ini sangat kurang baik, kemudian ini kurang baik, di sini baik, dan di sini sangat baik. Misalnya sikap terbuka dalam mengutarakan masalah yang dihadapi, apa kurang baik, apa cukup baik, apa baik, apa sangat baik. Silakan deh. Ya, yang tertinggi itu adalah skor 5 adalah sangat baik. Untuk 4 itu skornya adalah apa? Baik. Kemudian 3 skornya adalah cukup baik. 2 kurang baik. 1 sangat kurang baik. Oke, silakan dicek saja. Ya, baca lagi. Ada 5 soal ya. Evaluasi proses. Ya, jumlah totalnya berapa? Berapa totalnya? 18. Berarti ini sangat baik. Artinya evaluasi proses kerjanya muslim ini sangat baik. Luar biasa. Lanjut mengikuti itu LKPD yang kedua, yaitu evaluasi hasil konseling. Silakan dibaca
usianya. Ya, Kemarin berapa? 24, berarti masuk ke kategori sangat memuaskan. Berarti ini Mbak yang dari sedang sangat memuaskan, luar biasa. Tanda tangan Mbak, sangat jelas ya. Angkat kepuasan ya terhadap pelayanan masyarakat. Ini tadi identitas ya Alifah. Nama konsul berarti AF apa sih? Alifah ya AMP. Tulis nama peserta didik. Ini bukan nama kamu teman. Terima kasih pada hari ini sudah berkegiatan konseling individu tentang masalah kebingungan dalam sekolah lanjutan tingkat atas, sehingga sudah menemukan solusi alternatif solusi masalahnya, yaitu memilih salah satu sekolah lanjutan tingkat atas dengan menentukan SMU sebagai pilihan karirnya. Ya, gitu ya Mbak, hasil konseling kita pada hari ini. Oke, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan lanjut.